Sejak tahun 2018, JU Mandiri sudah menggunakan core system Sikundo Sakti. Hal ini kami lakukan karena kami memiliki kebutuhan untuk mengintegrasikan laporan keuangan dan juga transaksi dari 6 cabang yang kami miliki, sehingga sistem harus online. Sejak menggunakan Sikundo Sakti, kami sekarang sudah tidak lagi kesulitan untuk mengintegrasikan. Selain itu, menarik laporan keuangan dan juga laporan transaksi seluruh cabang sekarang menjadi lebih sangat mudah dan prosesnya juga cepat. Sikundo juga sudah terintegrasi dengan platform pembayaran yang dapat diakses melalui aplikasi SaktiLink. Selain core system, Sikundo juga dilengkapi dengan Sikundo Mobile untuk petugas lapangan. Karena JU Mandiri juga menerapkan layanan pickup service atau layanan lapangan, maka Sikundo Mobile menjadi sangat bermanfaat. Staf jadi bisa melakukan transaksi secara real time dan anggota yang dilayani bisa langsung melakukan pengecekan transaksinya melalui aplikasi SaktiLink. Pengecekan melalui aplikasi SaktiLink menjadi sangat penting karena anggota sebagai pemilik harus menjalankan fungsi kontrol pada JU Mandiri. Minimal, anggota melakukan pengecekan atas transaksinya sendiri. Hal ini tentu akan mengamankan staf dan anggota itu sendiri, sehingga dapat meminimalisir terjadinya fraud. Dengan adanya aplikasi SaktiLink, kami dapat menolong anggota yang belum melek digital. Anggota yang belum memiliki HP atau HP-nya masih jadul, dan anggota yang berprofesi sebagai abang becak bisa mendapat sumber pendapatan baru dengan menjadi kurir hanya dengan membawa QR Code. Selain itu, melalui aplikasi SaktiLink, anggota juga dikenalkan dengan fitur QRIS. Melalui fitur QRIS ini, ternyata sangat membantu pertumbuhan simpanan anggota di JU Mandiri. Pertumbuhan yang terjadi karena proses pembayaran maupun pemindahan simpanan dari rekening di luar ke tabungan JU Mandiri. Hingga saat ini, sosialisasi penggunaan aplikasi SaktiLink terus kami optimalkan kepada seluruh anggota, baik mereka yang sudah melek secara teknologi, juga bagi anggota yang sudah berusia lanjut yang membutuhkan pendampingan khusus. Cara ini kami lakukan dengan membuat kelas Sakti, agar mereka dapat mempelajari fitur-fitur aplikasi SaktiLink. Bagi anggota yang berprofesi sebagai wirausaha, mereka menggunakan aplikasi Laci khusus untuk UKM. Aplikasi ini dibuat oleh PT Sakti untuk memudahkan pencatatan keuangan usaha, mulai dari transaksi kasir, pencatatan hingga pembuatan laporan keuangan usaha setiap bulannya. Kami menyadari tanggung jawab JU Mandiri adalah menolong anggotanya untuk mencapai kesejahteraan. Itu sebabnya di tengah perkembangan teknologi saat ini, modernisasi koperasi bukan lagi sebuah pilihan, namun sebuah keharusan di zaman ini. JU Mandiri berkomitmen menjadi lembaga keuangan yang inklusif dan modern. Kami percaya bahwa dengan memanfaatkan teknologi dan memberikan edukasi yang tepat, kami dapat memberdayakan anggota dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.
Melalui kolaborasi dan partisipasi aktif, kami akan terus berusaha menciptakan dampak positif berkelanjutan bagi semua pihak yang kami layani. Mari seluruh insan kredit union saatnya berkolaborasi melalui kerjasama interkoneksi dan interoperasional antar CU secara nasional untuk pemberdayaan anggota dan CU-nya dengan biaya yang terjangkau, cara yang mudah, aman, dan terpercaya. Berkoperasi jadi lebih mudah. Koperasi keren, koperasi modern. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Bagi Bapak Ibu yang sudah masuk dalam ruangan Zoom, diharap mengganti namanya sesuai dengan namanya yang sudah didaftarkan sebelumnya. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang sudah masuk ke dalam ruangan Zoom, diharap mengganti namanya sesuai dengan nama yang sudah didaftarkan sebelumnya. Untuk format tulisan nama bisa dilihat pada kolom chat Zoom yang telah diberikan oleh tim Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Amalia Maharani selaku pengelola dari Koperasi Pegawai Bank BJB Syariah. Dan saya Yusak Mulyana selaku pengelola dari Koperasi Pegawai Bank BJB Syariah. Sebelumnya karena koperasi kami masih menggunakan pencatatan manual, jadi seringkali pencatatannya itu butuh waktu yang lama gitu. Terus belum lagi banyak terjadi kesalahan, sering banget gitu bisa aja karena kan kalau manual ya harus ngecek sendiri gitu. Terus kalau mau cari transaksi-transaksi kayak gitu secara real time kan juga susah karena kan masih sistem manual. Menurut saya aplikasi Sakti Online meningkatkan efisiensi operasional dengan cara mengotomatisasi banyak proses transaksi manual, jadi mengurangi waktu dalam proses pencatatannya, terus mengurangi resiko juga human error. Akurasi data juga meningkat karena kan semua proses transaksi dicatat secara digital. Secara keseluruhan, saya sangat terkesan dengan aplikasi Sakti Online. Aplikasi ini sangat mudah digunakan dan memiliki banyak fitur yang sangat relevan untuk kebutuhan koperasi. Dukungan teknis yang kami terima juga sangat baik, membuat implementasi dan penggunaan aplikasi ini menjadi lebih mudah. Halo, dengan saya Fajar Hardiana sebagai pengelola Koperasi Bumi Husna Kabupaten Bandung. Sebelum menggunakan aplikasi Sakti Online, apa saja tantangan yang Bapak hadapi dalam mengelola operasional koperasi Pak? Sebelumnya tantangannya ada dengan data tercecer, input, pembukuan yang berantakan, penyajian laporan yang tidak rapi. Bagaimana aplikasi Sakti Online membantu Bapak mengatasi tantangan tersebut? Sakti Online mempermudah pengumpulan data, pembukuan yang lebih rapi, mempermudah pembuatan laporan. Apakah anggota koperasi merasa puas dengan adanya aplikasi Sakti Link? Ya, sangat puas sekali karena Sakti Link mempermudah untuk pengecekan simpanan anggota koperasi dan juga mempermudah untuk pengajuan pinjaman. Sekali lagi, untuk Bapak Ibu yang sudah masuk dalam ruangan Zoom, diharap mengganti namanya sesuai dengan nama yang sudah terdaftar sebelumnya. Sangat baik. Untuk format tulisan nama bisa dilihat pada kolom chat Zoom yang telah diberikan oleh tim Sakti. Dan untuk aplikasi Sakti Link sangat membantu karena bisa melihat sistem informasi untuk keanggotaan koperasi karyawan LAN. Juga sangat komunikasinya sangat baik dan kami bisa dengan mudah melakukan atau menjalankan aplikasi ini. Adapun penggunaan kelebihan bagi kami dalam menggunakan aplikasi online ini, kami sangat terbantu terutama dalam pengadministrasian keanggotaan maupun hiliran anggota dan juga mempermudah kami dalam
kami bisa lebih cepat dan bisa mengontrol baik itu dari sisi pengadministrasian atau pengevaluasian. Kelebihan Sekundo sendiri adalah menjadi rasakan dari anggota juga anggota dapat dari seluruh website yang terintegrasi langsung pada sepadannya. Yang kedua, transaksi itu transaksi yang ada pada unit pelayanan dapat langsung tersimpan dalam skala yang berbeda di kantor pusat sehingga kita update sesuai tanggal transaksi. Kemudian yang kedua, laporan keuangan dengan Sekundo dapat ditampilkan secara otomatis. Jadi terjadi monitor atau cepat diselesaikan. Amazing banget kita grup ibu-ibu yang tidak sengaja membentuk koperasi terus bisa memiliki aplikasi yang menurut kita sudah menurut kita tuh udah keren banget gitu loh ya. Mengucapkan terima kasih untuk tim Sakti, penjelasannya cukup jelas dan memang Sakti itu memang ramah lansia Pak. Kita yang lansia bisa mengerti. Bapak Ibu dapat kunjungi akun sosial media Sakti untuk mendapatkan informasi menarik perihal Sakti. Bapak Ibu bisa cek pada link sosial media yang sudah di-share oleh tim Sakti pada kolom chat Zoom. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang sudah masuk dalam ruangan Zoom diharap mengisi daftar hadir dengan mengisi nama lengkap untuk pengisian sertifikat pada link yang sudah di-share oleh tim Sakti di kolom chat Zoom. Bagi Bapak dan Ibu yang belum menggunakan aplikasi Sakti, bisa mendownload di Play Store untuk Android atau App Store untuk pengguna iPhone. Untuk langkah-langkahnya akan di-share oleh tim Sakti pada kolom chat Zoom. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan memulai acara kegiatan Workshop Sakti Center pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, hadirin sekalian, puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya kepada kita untuk dapat hadir pada kegiatan Workshop Sakti Center pada pagi hari ini dengan tema mengoptimalkan sistem pencatatan keuangan koperasi untuk laporan yang lebih cepat dan akurat yang akan disampaikan oleh Kang Rehan. Kami mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah menghadiri kegiatan pada pagi hari ini. Hadirin sekalian, saya hormati izin anak saya, Dias, dari tim Sakti Expert Team, sebagai moderator pada pagi hari ini untuk membacakan kesusunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Untuk kegiatan pagi-pagi hari ini, kita buka dengan ucapan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dilakukan pembacaan doa, lalu ada foto bersama. Yang keempat ada penyampaian materi. Lalu yang terakhir ada diskusi dan tanya jawab. Sebelum kita mulai kegiatan pagi hari ini, mari kita berdoa demi kelancaran dan semoga dengan keberlangsungan acara pagi hari ini menjadi manfaat bagi kita semua. Doa bisa dilakukan dalam hati dan bisa menyelesaikan dengan keyakinan kepercayaannya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita akan melakukan sesi foto terlebih dahulu.
Bagi Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengaktifkan kameranya atau webcamnya terlebih dahulu untuk bisa didokumentasikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengaktifkan kameranya. Mungkin Pak Sunu, Pak Ahmad bisa menyalakan juga. Tim Sakti boleh membantu untuk melakukan dokumentasi. Saya bantu. Oke, sekali lagi, baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin tetap mengaktifkan webcam, dipersilakan, ataupun ingin mematikannya juga tidak apa-apa. Senang sekali saya Dias dapat hadir di sini sebagai moderator dalam workshop bertema mengoptimalkan sistem pencatatan keuangan koperasi untuk laporan yang lebih cepat dan akurat. Tema ini sangat relevan mengingat tantangan koperasi saat ini semakin kompleks dan kebutuhan akan sistem pengelolaan yang efisien, transparan, dan akuntabel menjadi kunci keberhasilan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi anggota. Hari ini kita akan membahas 3 topik penting. Yang pertama itu otomatisasi pencatatan kas masuk dan kas keluar, lalu pembuatan laporan keuangan lebih cepat dan minim kesalahan, lalu juga ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem digital. Semoga materi yang akan disampaikan pada hari ini akan sangat bermanfaat dan membuka wawasan bagi kita semua. Selama pemaparan materi berlangsung, Bapak dan Ibu, apabila ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ke pemateri melalui chat Zoom. Diharapkan Bapak dan Ibu bisa aktif dalam berdiskusi pada kegiatan pada pagi hari ini. Sebelumnya, kita akan sapa dulu Kang Rehan, apa sudah siap dengan, apa kabar Kang Rehan? Baik-baik. Di Bandung Oke. baik nih. Oh iya, info tambahan untuk untuk saya di Bogor dan Kang Rehan ada di Bandung gitu. Materi sudah siap Kang Rehan? Sudah. Paling nanti kita akan mungkin demo aplikasinya ya. Berarti ya di Sakti Online-nya mungkin menggunakan aplikasi demo. Nanti bagaimana mungkin transaksi setoran, habis itu transaksi tarikan, terus habis itu bagaimana pindah buku, kayak gitu. Lalu bagaimana sih jurnalnya nanti, apa namanya, laporan keuangannya, seperti itu. Baik. Untuk pertama kita akan pembahasan company profile Kang Rehan ya. Baik, waktu dan tempat dipersilakan Kang. Terima kasih. Oke, Mas. Mungkin aku tak izin share screen ya, Mas Dias ya. Siap. Mungkin terima kasih atas waktunya dari Mas Dias nih. Perkenalkan ya Bapak Ibu sekalian, saya Muhammad Yan Firdaus dari tim implementasi Sakti, yang mana akan jadi pemateri pada workshop Sakti Center edisi ke-6 tahun 2025 ini. Ini saya akan menjelaskan nih, mungkin ada yang teman-teman koperasi yang masih baru ya, yang ikut workshop Sakti Center, mungkin aku kenalkan ulang gitu ya, apa itu PTSKK atau apa itu Sakti gitu ya. Yang mungkin di batch-batch sebelumnya Bapak Ibu belum ikut nih gitu ya. Nah, baik, sudah tampil ya. Sudah Nah, di Kang. sini ada company profile dari PT SKK atau PT Sakti Kinerja Kolaborasindo. Nah, di sini ada sedikit kilas ya tentang PT SKK atau PT Sakti Kinerja Kolaborasindo, yang mana itu adalah suatu perusahaan teknologi informasi yang mengembangkan perangkat lunak untuk sistem keuangan dan operasional koperasi. Dan PT SKK ini telah menjadi suatu perusahaan yang mendapatkan sertifikasi MSKI ISO 27001 versi 2013, yang mana ini adalah suatu sertifikasi untuk sistem keamanan data ya Bapak Ibu sekalian, serta kami pun sudah terdaftar di Kominfo atau Komdigi saat ini. Nah, saat ini juga kami sudah melayani ratusan koperasi dan jutaan anggota koperasinya dalam satu ekosistem Sakti secara nasional.
yang mana menerapkan teknologi digital melalui platform aplikasi Saktiling. Nah, PT SKK adalah suatu perusahaan yang dimiliki oleh Konsorsium Koperasi Indonesia, yang mana para pemegang sahamnya terdiri dari koperasi-koperasi yang mana didirikan pada tanggal 6 Juni 2018 di Probolinggo, Jawa Timur. Nah, PT SKK juga memiliki visi dan misi ya untuk membangun perusahaan ini, yang mana visinya yaitu adalah terbentuknya ekosistem koperasi modern yang inovatif berbasis teknologi informasi terkini. Yang mana untuk mendapatkan atau menyentuh si visi tersebut kita memiliki misi ya. Di sini ada 3 misinya, yaitu adalah yang pertama menyediakan platform digital yang terintegrasi dengan multi pihak. Jadi kita tidak bisa bergerak sendiri nih, kita kerjasama dengan pihak-pihak ketiga seperti itu. Lalu yang kedua itu ada membangun sistem pembayaran berbasis koperasi secara nasional. Dan terakhir memberikan pendampingan dan edukasi kepada mitra koperasi seperti itu. Nah, di sini ada beberapa ya kerjasama multi pihak yang sudah dibangun oleh PT SKK atau PT Sakti, yang mana kita sudah bekerja sama dengan program EDX Co-op punyanya Kementerian Koperasi. Kita juga kerjasama dengan lembaga Dekopin, yang mana di sini contohkannya skala nasional Dekopin dan skala provinsinya ada Dekopin Bali. Dan juga kita bekerja sama dengan dinas-dinas provinsi, dinas-dinas kota, contohnya di sini Diskop Jabar dan apa namanya Deskop UKM Kota Bandung ya yang dicontohkannya, dan beberapa bank Sinarmas, ATM Bersama, BNI dan lain sebagainya, serta kerjasama multi pihak lainnya. Nah, di sini ada peta persebaran ya dari para pengguna aplikasi Sakti. Mungkin teman-teman yang mungkin di sini juga salah satu mitra Sakti ya yang ikut lagi workshop. Mungkin ada salah satunya dari titik-titik ini adalah koperasi teman-teman kayak gitu. Dan yang belum bergabung atau belum menggunakan aplikasi Sakti, yang mudah-mudahan nantinya ke depannya jadi salah satu dari mitra kami seperti itu ya. Di sini ada peta persebarannya dari Pulau Sumatera sampai ke Papua, serta ada beberapa kredit union yang ada di Timor Leste seperti itu. Nah, di sini ada beberapa mitra CU dan koperasi ya yang mungkin bisa jadi buat studi banding dan lain sebagainya. Di sini ada contohnya di Jawa Barat, di Jakarta gitu ya. Lalu di daerah DIY, Jateng, Jawa Timur, di Banten, lalu ada ini di luar Pulau Jawa, ada dari Bali, ada Maluku, Sumatera gitu ya, dari Nusa Tenggara, Kalimantan, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu sekalian ya bisa mungkin cek nih si mitra-mitra CU atau koperasinya Sakti ini di https://sakti.link/pagar mitra. Nah, di sana mungkin lebih lengkap nih dari mitra dan mitra CU dan koperasi Sakti seperti itu. Nah, setelah kita membahas nih ya sedikit profil dari PT SKK atau PT Sakti, kita masuk ke aplikasinya seperti itu. Aplikasi penunjang utama transformasi digital dari koperasi seperti itu ya. Nah, di sini kami biasanya menyebutnya ada dibagi dua nih. Ada core sistemnya untuk koperasinya serta mobile untuk anggota koperasi. Nah, untuk koperasi biasanya untuk aplikasi core-nya kita biasa sebut Sakti.online atau Sakti Online. Di mana platform ini adalah aplikasi utama layanan digital untuk bisnis koperasi yang meliputi berbagai fitur seperti simpanan, pembiayaan, konvensional maupun berbasis syariah, retail, produksi, jasa, e-commerce, dan lain-lain. Dan Sakti juga mengintegrasikan bisnis koperasi dan anggota-anggotanya dalam sebuah ekosistem digital yang
berinteraksi dengan lembaga-lembaga bisnis di luarnya melalui interkoneksi secara online dan real time. Nah, tadi di awal juga udah dibahas ya, di sana ada apa aplikasi Sakti Online ini terbagi menjadi ada konvensional dan syariah. Nah, di sini untuk yang konvensionalnya ya, ini biasanya digunakan sama koperasi simpan pinjam berbasis konvensional yang dapat mengelola data keanggotaan, simpanan, pinjaman, keuangan, hingga fitur perhitungan jasa. Simpanan untuk jenis simpanan harian, berjangka, ataupun deposito. Jadi sudah ada ya fiturnya untuk perhitungan apa jasanya atau balas jasanya. Serta di sini ada yang untuk syariah, kayak gitu. Yang biasanya digunakan oleh BMT atau KSPPS ya, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Yang mana dapat mengelola sama ya untuk keanggotaan, simpanan, pembiayaan, akuntansi, serta laporan pembagian hasil berdasarkan nisbah. Karena kan ya syariah biasanya standarnya itu berdasarkan nisbah ya untuk pembagian bagi hasilnya. Nah, lalu di sini kita juga ada aplikasi multi usaha atau sakti multi usaha gitu ya, yang mana ini adalah aplikasi yang biasanya digunakan oleh para koperasi konsumen, yang mana di aplikasi ini adalah bagian dari platform aplikasi sakti yang fiturnya untuk retail, yang mana meliputi manajemen persediaan barang jasa, penjualan, aplikasi POS, invoice, pencatatan pembelian barang, dan pembuatan laporan keuangan. Nah, setelah kita membahas aplikasi-aplikasi untuk koperasinya, kita masuk ke aplikasi untuk anggota. Nah, di sini biasanya kita sebut Saktiling ya untuk aplikasi anggotanya. Yang mana di sini ada berbagai fitur, ada berbagi kemanapun dan kapanpun. Habis itu untuk top up e-wallet, pembelian dan pembayaran, PPOB ya, pengajuan dan angsuran pembiayaan atau pinjaman, lalu didukung juga Trisakti seperti itu. Nah, berbagi kemanapun dan kapanpun ini fungsinya ya itu bisa buat berbagi sesama anggota. Jadi kayak ini ya bagi simpanannya ya, simpanan mungkin di sini biasanya kita sebutnya itu rekening ponsel gitu ya, mungkin dompet digitalnya. Nah, si dompet digital ini mungkin setiap anggota mungkin ya bisa saling berbagi gitu ya untuk ini atau saling kirim lewat Saktiling ini. Nah, lalu juga bisa apa namanya berbagi sesama rekening. Jadi kayak pindah buku gitu ya. Misalnya dari rekening ponsel tersebut bisa buat bayar simpanan pokok, bisa buat bayar simpanan wajib gitu ya. Atau mungkin buat mengisi simpanan sukarelanya atau hariannya seperti itu. Serta berbagi melalui kanal bank. Nah, di sana juga bisa dari rekening ponselnya ditransferkan ke bank gitu ya di ke ATM. Yang mana mungkin tadi sudah lihat ya di menu apa namanya di slide yang bagian multi apa namanya kerjasamanya itu ya multi pihaknya kita kerjasama sama beberapa aplikasi untuk si skema transfernya kita kerjasama tadi di slide-nya itu ada Flip kayak gitu. Nah, jadi bisa nih berbagi ke kanal bank. Nah, di situ juga kita ada top up wallet. Di sini ada untuk link aja, OVO, Dana, dan GoPay. Lalu di sini ada pembelian dan pembayaran ya, POB, itu ada beli pulsa, token listrik, tagihan PDAM, dan angsuran pembiayaan. Nah, mungkin nanti pembahasan lengkapnya mungkin ya, perihal Saktiling akan dibahas mungkin di apa namanya batch selanjutnya nih, setelah pembahasan perihal accounting. Seperti itu. Serta di sini juga ada untuk krisnya. Jadi setiap anggota itu bakal memiliki QR-nya masing-masing gitu ya di koperasi. Yang mana QR itu bisa digunakan untuk tadi berbagi sama anggota kayak gitu ya. Atau mungkin nanti bertransaksi di koperasinya kalau misalnya ada toko gitu ya. Kan pasti toko juga nanti akan dibuatkan QR-nya punya barcode-nya sendiri.
seperti itu. Jadi QR tersebut akan digunakan untuk bertransaksi di lingkungan koperasi, kayak gitu. Serta aplikasi ini juga bisa buat nantinya kalau misalnya nanti koperasi ada kegiatan gitu ya, ada mungkin rapat dan lain sebagainya, nanti dibuatkan barcode gitu ya, barcode untuk absensi dan di scan-nya itu menggunakan aplikasi Saktiling. Nah, lalu barcode itu dibuatnya di mana gitu ya? Nah, itu akan dibuatnya di dashboardnya. Nah, pembahasan selanjutnya nih. Nah, setelah kita bahas perihal Saktiling untuk anggotanya, sebuah aplikasi mobile apps atau mobile banking koperasi pasti ada yang namanya dashboard untuk memantau transaksi yang terjadi di sana, gitu ya. Nah, di sini pun Saktiling memiliki dashboard yang mana ini akan digunakan oleh staf koperasi ataupun admin untuk melihat transaksi anggota koperasi di Saktiling serta melakukan pengaturan dan setelan produknya. Jadi skema PPOB tadi itu diaturnya di sini gitu ya, di aplikasi Saktiling Dashboard. Serta Saktiling Dashboard juga bisa menampilkan informasi terkait keanggotaan, memiliki fitur EKYC yang mana bisa mengenal calon anggota koperasi dengan mengidentifikasi kartu identitas secara online. Nah, serta tadi ya, yang tadi dimention bahwa bisa buat pembuatan barcode gitu ya, barcode absensi, yang mana anggota bisa tinggal scan saja, jadi otomatis datanya itu akan masuk sebagai absen di kegiatan tersebut. Kayak gitu. Nah, setelah kita bahas perihal lingkup dari koperasi, kita masuk ke aplikasi Laci, yang mana ini adalah aplikasi untuk UMKM. Nah, Laci adalah aplikasi bisnis online yang dilengkapi dengan sistem penjualan dan pembelian inventory, accounting, dan pelaporan yang dapat memudahkan pelaku usaha dalam memantau atau menjalankan bisnisnya. Laci bisa digunakan untuk anggota koperasi yang memiliki usaha atau UMKM yang dapat apa dan dalam hal ini koperasi sebagai penyedia layanannya. Jadi aplikasi Laci ini juga bisa ya. Jadi selain UMKM tersebut yang langsung datang ke Sakti, bisa juga koperasinya mungkin punya lingkup apa namanya anggotanya itu para pegiat pegiat usaha gitu ya UMKM pengen disediakan aplikasi. Nah, jadi penyedia layanan aplikasinya tuh jadinya koperasi kayak gitu. Nah, serta di sini juga ada Lacimart ya, yang mana ini adalah layanan e-commerce yang dapat digunakan untuk membantu para pelaku usaha berjualan produk kreatif mereka secara online. Dengan adanya Lacimart, anggota juga bisa memiliki usaha atau UMKM itu bisa berjualan secara online seperti itu. Nah, mungkin untuk company profile penjelasan sekilas ya dari profilnya PTSKK serta sekilas dari aplikasi yang ada di PTSKK sudah selesai. Nah, Bapak Ibu juga bisa catat nih untuk kontak informasi dari PT Sakti Kerja Kolaborasindo yang mana kita memiliki 3 alamat itu ada di Bukit Cimanggu City Blok M2 nomor 4 Kota Bogor Jawa Barat serta kantor cabangnya itu ada di Jalan DI Panjaitan nomor 62C Kota Probolinggo Jawa Timur dan tempat saya berkantor ya ini di kantor supportnya itu ada di Jalan Kaulian Raya nomor 20B Soekarno-Hatta Bandung Jawa Barat. Nah, Bapak Ibu di sini juga ada kontak support kami itu ada di 0821 1990 8896. Nah, Bapak Ibu juga bisa kunjungi ya sosial media kami di sakti.center serta mungkin mau mendapatkan informasi-informasi tentang PTSKK bisa kunjungi juga web kami di https://ptskk.id atau mungkin bisa juga di https://sakti.link kayak gitu. Nah, mungkin untuk pengenalan Komprov sekian saya kembalikan lagi ke moderator ya Mas Dias.
Baik, terima kasih Kang Rehan atas pemaparan tentang company profile dari PT Sakti Kinerja Kolaborasindo. Nah, apabila dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait dengan PT SKK, dipersilahkan. Sambil kita menunggu Kang Rehan mempersiapkan materi selanjutnya. Baik, Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan terkait PT SKK, tanyakan. Nah, apabila tidak ditanyakan, kita langsung saja masuk ke materi selanjutnya, penggunaan aplikasi Sakti Online. Nah, untuk aplikasinya, silakan Bapak Ibu bisa dilihat. Kalau untuk alamat aplikasinya, silakan Bapak Ibu bisa dilihat di kolom chat Zoom. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan akses atau ingin mencoba aplikasi ini, bisa di chat di kolom chat Zoom Bapak Ibu ya. Nanti kami kirimkan untuk username dan passwordnya. Terima kasih. Ya, baik. Kita lanjut ya Mas Dias ya. Ya, siapkan langsung aja. Ya, baik. Enggak, Ya, silakan. ini di sini saya menggunakan aplikasi demo ya dari aplikasi Sakti. Nah, Bapak Ibu juga kalau mau coba-coba, selain tadi yang di-share di apa namanya di chat Zoom, bisa juga mungkin kalau mau cobanya aplikasi demo, ini bisa di yang saya gunakan ini ya di demo.sakti online/apps. Nah, ini adalah aplikasi coba-cobanya gitu ya, yang bisa dicoba oleh koperasi untuk mengenal aplikasi Sakti Online itu seperti apa gitu ya, aplikasi core itu seperti apa kayak gitu. Nah, untuk aplikasi demo ini untuk usernya nanti bisa di apa namanya isi demo ya, huruf kecil semua, lalu kan kantornya itu adalah kantor simpan pinjam dan aplikasi apa si passwordnya ini yang tertera ya 5 KK D3M0 kayak gitu atau SKK demo tapi diganti sama kombinasi huruf dan angka ya. Kenapa sih harus kombinasi huruf dan angka? Karena ini adalah suatu standar keamanan kan kayak gitu. Supaya kalau nanti sudah bermitra dengan kami, itu sudah terbiasa nih bikin passwordnya tidak apa namanya huruf saja kayak gitu atau angka saja, tapi harus combine dan acak ya susunannya seperti itu. Nah, kita sudah masuk ya di aplikasinya. Di sini ada namanya ya Koperasi Indonesia, yang mana kantornya adalah kantor simpan pinjam. Ya, berarti hanya satu unit nih dan satu kantor kayak gitu di aplikasi demo ini. Lalu di sini ada apa namanya si usernya ya. Di sini si penggunanya adalah Sakti atau si mungkin nantinya gitu ya, pada saat udah implementasi itu akan menjadi mungkin di sini nama koperasi Bapak Ibu, di sini kantornya, lalu di sisi di sininya itu menjadi nama penggunanya atau adminnya. Nah, di sini kan adminnya masih Sakti ya, kayak gitu. Namanya juga aplikasi demo seperti itu. Nah, di sini ada beberapa fitur mungkin Bapak Ibu nanti mau jelasnya bisa tonton nih ya batch-batch sebelumnya, mungkin perihal administrasi, transaksi, mungkin laporan dan lain sebagainya. Mungkin sekarang saya lebih ke mereview saja gitu ya. Nah, di sini ada perihal administrasi, transaksi, accounting, rasio keuangan, habis itu pengaturan, laporan, data jaminan, aktiva tetap, dan utilitas. Nah, di menu administrasi adalah menu atau fitur yang mana di situ untuk skema-skema administratif ya, kayak data anggota, produk simpanan, produk pinjaman, habis itu setting-setting ganti buku, untuk migrasi, dan lain sebagainya ya. Atau mungkin kalau di teman-teman apa namanya koperasinya Kopkar atau koperasi pegawai biasanya ada kelompok simpanan wajib yang mana beda jabatan, beda simpanan wajib. Jadi kan harus di administratifnya itu dikelompokkan seperti itu si kelompok wajibnya. Lalu ada fitur transaksi ya untuk apa namanya transaksi anggota.
di koperasi, mau itu anggota setoran atau menarik kayak gitu ya. Jadi kenapa sih harus di menu transaksi? Jadi menu transaksi ini mungkin tadi sudah dimention juga sama Mas Dias gitu ya, bahwa pada saat apa namanya admin itu mentransaksikan ya setoran atau tarikannya anggota itu otomatis akan terjurnal di accountingnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya transaksi tersebut langsung di jurnal tanpa melewati menu transaksi, betul di sisi neraca nanti akan muncul, tapi dia di sisi anggotanya tidak akan masuk kayak gitu. Jadi ada pembanding. Nah, mungkin nanti kita akan jelaskan ya untuk pembandingnya. Jadi apa namanya data anggota sama data apa namanya neraca itu bisa dibandingkan kalau di aplikasi Sakti kayak gitu. Serta di sini juga ada menu akunting sudah jelas ya yang akan nanti kita bahas. Yang mana di sini ada untuk jurnalnya, jurnal harian, perkiraan, buku besar gitu ya, laba rugi, terus habis itu neraca, terus habis itu buat tutup bukunya, serta nah fitur yang tadi saya mention, cek neraca dan saldo. Jadi saldo di sisi anggota dan di neraca apakah sama, kayak gitu. Nah, lalu di sini ada untuk apa namanya rasio keuangan, lalu pengaturan gitu ya, laporan dan lain sebagainya. Nah, rasio keuangan nanti bisa digunakan ya dari sisi koperasi apabila mau dibuatkan karena di sini sudah ada untuk di apa grup detailnya, lalu rumusnya, tinggal nanti diatur-atur saja, lalu diproses kayak gitu untuk perhitungan-perhitungan rasio keuangannya. Nah, habis itu pengaturan ya di sini mungkin karena ini aplikasi demo, jadi ya manajemen penggunanya tidak muncul gitu ya. Kalau nanti teman-teman coba gitu, nah manajemen pengguna itu apa gitu ya? Manajemen pengguna itu adalah pemberian akses ke aplikasi ini. Nah, biasanya mungkin kalau teman-teman apa pernah ke tech provider lain gitu ya, yang menggunakan perihal skema laporan keuangan untuk koperasi atau data untuk koperasi itu dia tidak memberikan nih si manajemen penggunanya ke koperasi. Nah, bedanya kalau Sakti itu kita memberikan untuk si manajemen penggunanya. Jadi Bapak Ibu bisa mengatur, oh user ini aksesnya ini kayak gitu. Nah, untuk aplikasi demo berarti yang user yang saya pakai ini tidak diberikan akses kayak gitu ke manajemen pengguna. Itu salah satu contoh bahwa bisa diaksesnya itu bisa diatur kayak gitu. Misalnya kayak apa namanya manajer koperasi atau ketua koperasi dia punya akses nih ke manajemen pengguna tapi kan staff nggak perlu. Nah, kayak gitu. Dan ini kan bisa dibatasi. Nah, lalu di sini ada laporan ya, mungkin di batch sebelumnya sudah dijelaskan, di sini ada laporan anggota, simpanan, pinjaman ya, dan lain sebagainya. Di koperasi itu kan pastinya ada skema pinjaman ya, yang mana pinjaman tersebut pasti menjaminkan suatu agunan gitu ya, menjaminkan suatu barang gitu ya. Nah, hal tersebut itu bisa ditambahkan di data jaminan ini gitu ya, si jaminan yang diberikan oleh anggotanya untuk mendapatkan sebuah pinjaman. Nah, lalu di sini ada fitur aktiva tetap. Aktiva tetap itu adalah fitur untuk mengelola aktiva yang dimiliki aktiva tetap yang dimiliki oleh koperasi, yang mana nantinya aktiva-aktiva tetap itu didata dan supaya bisa mudah dalam melakukan penyusutan. Jadi rekap gitu ya penyusutannya. Jadi nggak perlu nih Bapak Ibu sekalian menghitung-hitung lagi untuk si penyusutannya. Nah, mungkin ini juga termasuk yang akan dibahas nih di hari ini. Serta di sini ada utilitas ya. Utilitas itu untuk apa namanya? Memanage si datanya gitu ya. Nah, baik, mungkin kita akan masuk dulu nih. Kita review ya di sisi administratif. Di sini ada apa namanya? Perihal data keanggotaan ya di administrasi anggota daftar anggota. Nah, Bapak Ibu sekalian itu bisa cek nih ya, mungkin yang sambil nyoba juga itu bisa di sana ada apa namanya
daftar anggota di sini sudah ada listnya ya. Jadi ini anggota terakhir nih di aplikasi demo ini adalah nomor 30 kayak gitu. Nomor anggotanya dia otomatis akan ngurut. Nah, ini kayaknya yang nyobanya itu ditulis lagi nama anggota, nama anggota. Nah, di bawahnya juga ada ya yang bener nama si pencobanya itu ditulis. Di sini ada Julio gitu ya, ada Saiful Anam gitu, ada Agus dan lain sebagainya gitu ya. Nah, mungkin aku coba ambil satu nomor anggota nih, aku copy buat nanti kita coba untuk transaksi ya. Kita ambil yang atas nama Jenny kayak gitu. Nah, tapi bagaimana sih untuk menambahkan anggotanya? Nah, di sini ada button tambah anggota gitu ya. Nah, di sini untuk perihal anggota ini ada kotak-kotak merah ya, kayak di anggota apa di kantor, di unit kerja, identitas, nama lengkap, nomor ponsel, email, password, serta jenis kelamin. Kenapa sih yang di kotak-kotakan merah ini gitu ya? Kenapa yang lain tidak? Nah, yang di kotak-kotakan merah ini adalah data-data diri anggota yang wajib ada kayak gitu pada saat anggota tersebut didaftarkan di aplikasi. Ya pasti ya, kalau untuk kantor dia daftarnya di kantor mana? Takutnya koperasi memiliki dua cabang kayak gitu. Misalnya kayak saya gitu ya ada di Bandung. Ini koperasi Indonesia ini ada lagi nanti di apa namanya di Bogor gitu ya. Ada lagi di Jakarta. Berarti kan kantornya berbeda-beda tuh. Nah, makanya harus dipilih di kantornya. Nah, lalu adapun unit kerja, takutnya di sana ada pengelompokan lagi gitu ya. Misalnya di apa namanya? Di kelompok-kelompokan kayak yang skemanya yang di koperasi itu ada kelompoknya per kecamatan atau mungkin di sini contohnya kelompoknya by angka ya. Iya. Nah, itu bisa nih dikelompokkan si anggota tersebut. Kalau misalnya tidak dikelompokkan, berarti nanti dibuat unit kerjanya disamakan saja sama kantor. Kalau kantornya cuma satu, ya udah, berarti unit kerjanya juga satu. Seperti itu. Nah, lalu di sini juga ada ini identitas. Nah, sebisa mungkin sih acuannya ke KTP ya. Kenapa sih gitu ya kita sarankan ke KTP? Supaya tidak ada double data. Nah, di sini ada suatu sistem keamanan ya. Jadi anggota yang sudah terdaftar KTP-nya tidak bisa didaftarkan ulang. Nah, ini yang biasanya jadi kendala di koperasi gitu ya. Itu adalah double data anggota. Karena mungkin apa namanya di aplikasi sebelumnya gitu yang dipakai itu tidak ada nih untuk apa namanya keamanan si data double ini gitu ya. Indikatornya tidak ada. Jadi otomatis ya terjadilah double data atau mungkin dia menggunakannya by Excel kayak gitu. Dan tidak terbiasa untuk memfilternya. Nah, akhirnya memunculkan double data. Nah, lalu di sana juga ada ya nama lengkap udah pasti ya. Nah, sama jenis kelamin. Nah, yang penting di sini ada email, nomor ponsel dan password. Kenapa sih di sini ada apa email sama nomor ponsel gitu serta password? Nah, ini adalah tiga unsur pertama yang wajib ada karena supaya anggota tersebut bisa login di aplikasi mobile-nya atau Saktiling. Makanya di situ ditulis password Saktiling ya. Karena nomor suatu aplikasi mobile banking, mungkin teman-teman di koperasi juga punya mobile banking di bank gitu kan, pasti ngikatnya ke nomor ponsel gitu ya, serta email. Nah, begitupun mobile banking koperasi, kita juga akan mengikat ke dua hal yang sama, yaitu nomor ponsel serta email. Nah, lalu di sana juga ada password, kayak gitu. Biasanya beberapa koperasi sih pada saat awal kita rekomendasikan untuk kasih password yang mudah, lalu apa namanya sama si anggota nanti diedit passwordnya kayak gitu serta data-data lainnya ya di sini ada arsip agama dan lain sebagainya relasi keluarga jadi sudah dilengkapi ya data lain-lain serta informasi tambahan. Nah, informasi tambahan ini biasanya digunakan oleh para teman-teman koperasi di apa namanya koperasi pegawai atau koperasi karyawan kayak gitu yang mana dia membutuhkan nih fiturnya kayak petugas payroll gitu ya terus jabatan gitu terus kelompok wajib gitu ya. Jadi nanti biasanya setelah
di setting si kelompok wajibnya itu akan masuk ke sini, dia dipilih nih. Oh, anggota baru yang masuk nih jabatannya dia apa namanya, manajer. Manajer tuh dia masuknya golongan apa namanya, simpanan pokok yang dilakukan di koperasi kayak gitu. Itu pun simpanan wajibnya dan simpanan simpanan lainnya. Begitupun yang harian ya. Nah, di sini hanya contohnya mungkin simpanan bunga harian. Nah, biasanya kalau yang apa namanya di aplikasi Saktiling itu dia jenisnya rekening ponsel atau dompet digital lah ya yang gampangnya. Nah, lalu di sini juga ya, setelah anggota dan simpanan, di sini juga ada pinjaman ya. Nah, untuk pinjaman ini kan yang konvensional ya. Nah, dia ada skema flat menurun anuitas. Nah, kalau yang syariah biasanya otomatis dia akan ngeblok untuk hanya jenisnya flat. Kayak gitu. Karena kan di syariah dia nggak ada menurun atau anuitas ya, dia flat kayak gitu. Serta di sisi apa namanya, si pencatatannya dia ada margin yang ditangguhkan. Karena kan ya itu perbedaannya gitu. Jadi kita pun di aplikasi sudah disesuaikan mana yang fitur syariah, mana yang fitur konvensional kayak gitu. Nah, kita lanjut ke transaksi ini ya. Bagaimana sih si apa namanya transaksinya bisa terjadi dan masuk ke laporan keuangan seperti itu. Gitu. Atau tinggal dicari aja, oh ternyata yang datang ke kasirnya itu adalah Pak Asep misalnya, atau apa namanya Pak Dias misalnya ya, moderator kita gitu. Dia misalnya datang ke koperasi kan berarti adminnya tinggal dicari namanya saja gitu. Nah, di sini ada untuk apa namanya si menu store apa namanya storannya ya. Di sini ada modal, harian, berjangka, deposito, pinjaman dan lain-lain. Nah, ini berarti anggota ini dia memiliki semua produk simpanan ataupun pinjamannya gitu ya. Berjangkanya punya, depositonya punya, hariannya punya, simpanan modal udah pasti gitu. Biasanya kalau apa anggota baru itu yang munculnya adalah simpanan modal dan lain-lain saja. Jadi harus ada skema buka rekening kayak gitu. Mungkin nanti kita coba nih ya buka rekeningnya bagaimana gitu ya. Nah, di sini seorang teller itu dalam mentransaksikan, misalnya di sini harus dipilih dulu apakah anggota tersebut emang langsung bayar ke teller atau dia ke bank gitu ya, ke banknya koperasi atau transfer. Jadi hanya ke teller itu konfirmasi gitu ya, mungkin by WhatsApp dan lain sebagainya untuk diinputkan. Nah, misalnya ternyata anggota tersebut transfer ya ke bank BCA misalnya. Nah, di sini untuk membayar simpanan pokok. Nah, ini bisa diklik store, oke. Nah, kalau nominalnya sudah sesuai kan tadi saldonya adalah 200.000 ya, tadi baru dibayarkan 100, makanya tadi dinilainya dia ada 100. Pas nilai saldonya sudah sesuai, dia otomatis akan ngunci si menu store-nya atau button store-nya. Seperti itu. Nah, kenapa sih si transaksinya ini belum berubah ya ke teller lagi? Takutnya dalam transaksi slip ini, dia masih ada transaksi-transaksi lain yang ingin ditransaksikan. Misalnya adalah si simpanan wajib. Nah, kenapa sih di sini munculnya adalah 1 juta ya, lebih gitu. Karena anggota ini dia memiliki tunggakan dan otomatis nilainya akan sesuai by tunggakannya yang muncul di sini. Begitu.
ternyata anggota ini hanya mau membayar sebagian dulu nih, gitu ya. Misalnya 150. Nah, ini akan kita klik, tinggal klik store. Oke. Nah, dia akan tunggakannya akan turun ya si nilainya. Nah, misalnya anggota tersebut juga dia membuat nyimpen si simpanan hariannya gitu ya. Misal sebesar 30. Nah, ini juga bisa langsung klik store. Nah, tapi lumayan banyak ya si simpanan hariannya. Berarti kan bisa nih si anggota tersebut buat apa namanya bayar simpanan wajib dari simpanan hariannya atau menggunakan simpanan hariannya buat bayar simpanan wajib. Berarti kan itu pindah buku nih. Takutnya ada case yang mungkin di internal koperasi ada anggota, Pak, saya bayar simpanan wajib bulan ininya pakai apa namanya simpanan hariannya gitu ya. Simpanan harian saya gitu. Berarti kan harus ditransaksikan gitu. Nah, di sini kan ada menu setor, tarikan, dan pindah buku. Gitu ya, sebelum ke sana mungkin kita akan cetak dulu nih si slipnya. Nah, tampilan slipnya akan seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, atas nama Jenny ya, slip uang masuk. Nah, di sini udah otomatis ya dibuatkan nomor slipnya. Di sini di tahun 2025 ini di bulan Maret ya, 2025 bulan Maret, ini usernya ya 999 atau kode usernya si Sakti ini. Lalu transaksi di tahun ini adalah transaksi ke 56 ya gitu. Dengan jumlah transaksi 280, dia bayar simpanan wajib 100, habis itu simpanan pokoknya 100, simpanan wajibnya 150, serta simpanan hariannya adalah 30 ya. Nah, ini sudah sesuai. Nah, di sini juga ini ada button untuk si cetak bukunya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ya, tadi ya, yang di atas ini adalah pembayaran apa namanya? Kas. Jadi datang langsung ke koperasi berarti ya. Ini karena kan kelihatan ya di sini kas kodenya ini adalah saldo awal nih, kas. Nah, di kasnya dia bayar 100.000. Jadi sudah terbayar nih 100.000. Nah, lalu habis itu di banknya dia bayar yang tadi saya transaksikan 100.000. Bank lagi ini yang simpanan wajibnya 100.000. Ini simpanan pokok, ini simpanan wajib. Kayak gitu. Jadi sudah tertampil ya untuk si transaksinya. Nah, lalu di laporan keuangannya bagaimana gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi otomatis dia terjurnal terhadap Bank BCA-nya koperasi sesuai pos-posnya. Tadi simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan harian dari si Jenny tersebut kayak gitu. Nah, lalu kalau misalnya tadi ya skemanya dia pengen narik simpanan harian lalu dibayarkan ke simpanan wajib gimana gitu buat bayar tunggakannya karena yang tadi simpanan harian lumayan banyak ya. Nah, itu apakah harus menggunakan menu tarikan lalu setoran kan udah lumayan panjang gitu ya. Jadi buka tutup fitur gitu. Nah, di sini kita ada pindah buku kayak gitu. Jadi tinggal dicari aja anggota atau nomor anggotanya. Nah, di sini ya simpanan bunga harian. Nah, di sini juga untuk pindah buku ini tidak hanya
untuk pindah buku sesama apa sesama anggota, berarti sama-sama Jenny ya. Bisa juga mungkin ya si Jenny tersebut request nih ke koperasi, tolong nih simpanan harian saya buat apa ditransferkan ke anggota A, saya buat bayar hutang gitu. Berarti kan dia nambahin si apa namanya simpanan hariannya dari anggota lain kayak gitu. Itu bisa ya. Jadi tidak perlu harus balik lagi ke Jenny kayak gitu. Nah, contoh di sini ya buat bayar, mau dia juga mau membayar atau membayar si simpanan wajibnya lagi gitu ya. Kan tadi masih 1,7 dari si apa namanya tunggakan simpanan wajibnya. Nah, misalnya di sini mau dibayar 1,5 terlebih dahulu kayak gitu. Nah, di sini juga bisa ditambahkan nih keterangannya misalnya nah seperti ini. Ya, jadi udah sesuai dicek gitu ya. Lalu diproses si pindah bukunya. Nah, berarti kan sudah selesai nih si proses pindah bukunya. Nah, lalu kita balik lagi ke meeting. Apa? Nah, di sini jadi muncul dua transaksi, tarikan dan setoran, kayak gitu. Oh iya. Jadi tidak perlu nih, harus tadi ya, tarikan dulu, habis itu setoran gitu. Jadi ya langsung aja pindah buku. Jadi yang di sisi simpanan hariannya dianggap tarikan, di simpanan wajibnya dia bertambah, kayak gitu. Nah, lalu gimana nih kalau misalnya tadi kan ya transaksinya itu langsung di menu jurnal, jadi nggak ke menu transaksi gitu ya. Apakah endingnya menjadi selisih gitu? Nah, di sini kita bisa apa namanya? Nah, di sini ada filter juga ya. Jadi di atasnya ini ada 3 button nih, ada filter, ada tambah jurnal atau cabang. Nah, di sini untuk skema jurnal yang di sini bisa dicari ya di jurnal-jurnal sebelumnya gitu ya. Jadi ada periodik di sana. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian pengen ngecek nih jurnal di masa lampau gitu ya, di tanggal 1 atau di di bulan Februari gitu atau di Januari, silahkan nanti difilter dari periodik ini gitu. Nah, contoh di sini kalau misalnya ada transaksi yang apa namanya lewat jurnal, contoh di sini ke Jenny lagi lah ya. Terangannya bayar simpanan wajib yang tunggakannya tadi ya masih ada 200. Nah, di sini untuk akun-akunnya ya masih ada yang apa kita sudah settingan standar. Kalau nanti misalnya ada nomor-nomor akun yang ada acuannya dari koperasi gitu ya. Jadi kami bisa disesuaikan kayak gitu. Jadi bisa melakukan penyesuaian di nomor-nomor perkiraan akunnya. Mungkin nanti kita juga bahas nih bagaimana ya si perkiraan ini bisa disetting gitu. Nah, contoh di sini kita simpan. Nah, ini ya transaksinya. Nah, di sisi fitur itu ada perbedaan ya. Nah, di sini
apa namanya untuk yang ini bisa diedit kayak gitu. Tapi dia nggak ada nomor rekening anggotanya gitu ya. Jadi perbedaannya di sini nih, nggak ada rekening anggota yang mengikat ya. Jadi berarti kan di data anggota itu nggak masuk. Harusnya kan tadi si simpanan wajib kan nih kodenya 92 ya tuh. Apa 9 di 59 ya. Nih itu di 59. Nah, harusnya di sini juga dia nomornya 59 kayak gitu. Berarti di neraca ini dia masuk, tapi di apa namanya? Di data anggota ini tidak masuk. Mungkin kita cek juga nih apakah benar ya di laporan keuangan selain di jurnal dia masuk. Kita cek di buku besar gitu ya. Nah, kita cari berarti tadi itu simpanan wajib. Nah, di sini ada filternya ya. Filternya itu bisa per operator atau mungkin semuanya. Jadi dari semua transaksi kayak gitu. Karena tadi aku yang melakukan karena apa namanya aku pengen mau ngecek gitu ya. Nah, di sini kita cari. Nah, di sini ada ya pembayaran tunggakan simpanan apa tunggakan sisanya. Nah, di sini 200. Datanya masuk kayak gitu. Nah, kita lanjut. Berarti kan di sini datanya masuk ya. Dan berarti kemungkinan ada selisih. Nah, di sini juga ada nih ya atas nama Dani. Di sini dicobanya di tanggal 14. Nah, kita cek ke apa namanya? Bagian cek neraca saldo. Nah, ini adalah fitur unggulan di apa aplikasi Sakti ya, yang mana bisa mencocokkan datanya anggota serta datanya di neraca. Nah, simpanan wajib. Nah, di sini ya, awalnya dia tidak ada selisih. Di data anggota KSPA sama neraca baik-baik saja. Nah, di sini muncullah selisih karena akibat transaksi atas nama Dani tadi di tanggal 14. Lalu habis itu di sini juga muncul selisih 200.000 ya. Di sisi KSPA-nya itu yang masuk cuman ada 1.650, tapi kok di neracanya yang masuk 1.850 gitu. Lebih nih 200. Berarti kan dia akan menjadi timbul selisih kayak gitu. Di laporan antara pembandingan dari sisi neraca dan laporan saldonya anggota kayak gitu. Apakah benar nih ya data ini sesuai nih di menu laporan? Mungkin kita juga bisa bandingkan ke menu laporannya. Mungkin aku coba bukanya di new tab ya, jadi biar tergambar gitu, biar terbayang ya. Nah, kita scroll di sini 27.735. Nah, 27.735 ya, sesuai jumlah uang yang ada di data anggota. Tapi kok di data neraca dia lebih 700.000. Kayak gitu. Ternyata kesalahannya di mana? Ya tadi, cara mengidentifikasinya kalau misalnya takutnya nih, kok beda ya data di laporan sama di neraca. Nah, Bapak Ibu bisa ke menu cek neraca saldo ini dulu gitu. Di filter rentang waktunya. Jadi Bapak Ibu bisa ngecek per bulan dulu ya. Mungkin di bulan ini, oh ternyata aman. Dia angka selisihnya masih sama. Jadi di debit kredit di sisi selisih ini masih nol nih, gitu ya. Acuannya di debit kredit apa di sisi debit kredit bagian selisih. Di sini masih pada nol semuanya. Tapi di sininya ada angka, gitu ya. Nah berarti Bapak Ibu bisa ngecek ke tanggal sebelumnya. Nah seperti ini.
Nah, tapi ini semuanya nol ya. Sebaik-baiknya suatu laporan adalah yang balance kan gitu ya. Antara sisi data neraca dan data KSPA atau kartu simpan pinjam anggotanya kayak gitu. Nah, gimana sih untuk penanganannya gitu ya? Kan ini udah ketemu nih, transaksinya salah nih gitu ya. Ada dua transaksi salah di sana. Nah, berarti kita harus ke menu accounting tadi, kita hapus transaksi yang salahnya dan kita benarkan. Nah, contoh di sini ini kan harusnya dia di store ya. Nah, ini harus kita hapus. Oke, berarti kan si 200.000 tersebut sudah di clear kan ya. Baru kita store ulang kayak gitu. Nah, ini ya 200.000 tunggakannya. Dengan transaksi yang sama, tadi kan ke Casteller, makanya tadi apa ini yang langsung saya klik. Dan dia akan membuat slip baru gitu ya atas transaksi di 200.000 ini. Nah, seperti ini. Nah, otomatis pada saat tunggakannya sudah lunas, nah ini kan ya saldo realnya ya yang harusnya terbayarkan kan sudah lunas nih tunggakannya ya, sudah tidak ada tunggakan, dia akan balik ke nominal apa namanya? Nominal aturan main di koperasi. Misalnya dia simpan wajibnya 20.000 ya, otomatis di sini akan muncul 20.000 kayak gitu. Nah, kita balik lagi nih ke accounting. Apakah sudah masuk? Nah, jurnalnya sudah masuk ya si 200.000-nya. Nah, kita cek lagi di apa yang namanya cek neraca dan saldo tersebut kayak gitu. Berarti kan harusnya gitu ya. Ini tinggal memperbaiki data selisih yang 500.000-nya saja. Nah, yang 200.000 tadi sudah solve ya, sudah case-nya clear nih gitu temuannya. Nah, ini adalah suatu case-case temuan di perihal accounting yaitu adalah selisih laporan keuangan kayak gitu. Antara apa namanya? Data anggota serta data laporan keuangan. Operasi itu bisa ngecek di cek neraca dan saldo. Ya, mungkin kalau yang teman-teman yang sudah menggunakan mungkin lebih mengerti ini ya di teman-teman yang sudah menggunakan aplikasi Sakti ini teman-teman koperasi kalian yang sudah bermitra seperti itu. Nah, ini untuk apa namanya si solve dari transaksi anggota. Jadi transaksi anggota itu adalah harus di menu transaksi. Jangan sampai transaksi anggota itu terjadi di menu accounting. Itu jadi catatan ya, kayak gitu. Nah, kita lanjut. Di sini ada menu perkiraan. Nah, ini adalah menu di mana apa namanya kita men-setting si data untuk akun-akun atau akun dari si laporan keuangan tersebut ya, aset, aset lancar, kas dan setara kas dan lain sebagainya. Nah, di sini masih pada contoh ya, bahkan di sini piutangnya juga piutang umum B, C, D ya namanya juga contoh ya. Itu piutang mikro dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ya liabilitas, lanjut ke ekuitas, pendapatan, lalu diakhiri dengan beban ya. Nah, di sini apabila koperasi ingin menambahkan gitu ya untuk si asetnya atau si menambahkan si akunnya gitu ya. Nah, di sini ada beberapa button nih di pinggirnya ya. Ini untuk edit ya, edit dari nama akunnya, tapi sebisa mungkin akun-akun yang sudah berjalan gitu ya. Itu jangan diedit lagi namanya. Kalau misalnya ada rekening baru itu bisa di apa namanya tambah akun aja gitu.
Nah, contoh di sini ya, di beban personalia misalnya kita tambahkan akunnya gitu. Nah, berarti kita akan menambahkan di bawah akun beban PPh satu di sini ya. Nah, otomatis nomor urutnya dia ada di bawahnya kayak gitu. Nah, ini kan tadi kodenya yang beban PPh satu ya, berarti kita ganti ke nomor urut selanjutnya. Namanya di sini tadi kan yang udah ada tuh gaji sama THR gitu ya. Nah, misalnya di sini itu ada apa namanya? Kayak beban reimburse gitu atau mungkin beban transportasi gitu ya. Jadi ada mungkin si karyawannya yang biasanya ada sebagai kolektor kan keliling ya, itu kan pasti dia minta reimburse dari si bensinnya. Nah, itu bisa nih ditambahkan di sini jadi beban transportasi kayak gitu. Atau beban-beban lainnya lah ya, jadi bisa ditambahkan di sini. Nah, contoh di sini tadi ya beban transportasi. Nah, nilai apa kategorinya dia kan berarti biaya ya. Nah, jenis akun beban pastinya ada di debit. Ini kode levelnya bisa kita nolkan saja, strukturnya juga bisa kita nolkan, lalu disimpan. Nah, otomatis dia akan ada di nomor akun pas di bawah si apa namanya PPh satu tadi dan urut. Nah, lalu di sini kan ada nomor urutnya ya. Nah, ini ada perbedaan nih. Biasanya di sini dia loncatnya loncat 5 angka gitu ya. Si struktur indeks si nomor urutnya. Nah, misalnya gitu ya, di sini si apa nomor urutnya itu udah mentok gitu. Berarti kan si 670, 671 sampai 674 tuh udah terisi. Tapi mau nambahin lagi, kan nggak mungkin ya 675 nanti karena 675 sudah ada. Nah, ini harus dilakukan indeks gitu. Nah, ini ya indeks ulang. Jadi ada keluangan gitu ya di sini ya untuk menambahkan kode akun lagi. Nah, otomatis si beban transportasi yang akan mengklaim angka 675-nya. Dan yang lainnya akan mengikuti mundur 5 angka. Kayak gitu. Nah, ini untuk menu perkiraan yang mana pastinya dibutuhkan ya di koperasi. Lalu mungkin tadi yang buku besar udah sedikit dimention ya. Nah, lalu untuk menu jurnal selain jurnal anggota itu ada jurnal apa lagi gitu ya. Nah, kita masuk pembahasan ke jurnal umum biasa gitu ya. Nah, jurnal umum di sistem ini dia ada apa namanya 3 jenis ya, uang masuk, uang keluar, sama memo. Nah, memo ini mungkin ya teman-teman di koperasi sudah lebih mengerti ya. Memo itu adalah biasanya jurnal yang akunnya tidak terikat ke setara kas gitu ya. Jadi antar jurnalnya itu tidak ada akun bank atau mungkin akun kas kayak gitu. Nah, contohnya di sini kita mungkin melakukan transaksi uang keluar gitu ya. Contoh yang tadi reimburse aja yang baru kita buat akunnya. Nah, nah di sini ya 100.000 masing-masing. Nah, di keterangannya misalnya pengembalian uang bensin si kolektor.
Nah, ini untuk jurnal umumnya. Nah, ada sedikit perbedaan kan ya di sini ya. Untuk sisi nama, anggota nomor rekening itu harus kosong. Namanya juga jurnal umum ya, tidak terikat kepada anggota. Nah, lalu contoh jurnal memo kayak gimana gitu ya. Nah, nanti kita coba untuk skema yang si penyusutan. Kayak gimana sih bentuknya gitu ya. Dia kan akan memo tuh. Selain dan itu jurnalnya juga untuk penyusutan dia otomatis ya. Jadi nggak perlu harus nanti jurnal memo di sini ya. Si beban terhadap akumulasi kayak gitu. Nah ini ya, misalnya penyusutan sama akumulasinya gitu. Nah ini kan bentuknya jurnal memo ya. Jadi tidak ada apa namanya dua akun dari kedua debit kredit ini tidak ada akun setara kas. Mau cash on hand atau cash on bank ya. Mau kas ataupun bank itu tidak ada. Nah itu adalah jurnal bentuk memo kayak gitu. Nah eh, lanjut ya, bagaimana sih gitu pengelolaan si aktiva tetapnya sebelum kita masuk ke laporan laba rugi atau neraca gitu ya. Lalu sih tutup bukunya gimana. Nah, kita masuk ke fitur aktiva tetap nih, Bapak Ibu sekalian bisa juga yang sedang mencoba ya, buka menu aktiva tetap. Nah, di sini ada untuk daftarnya kayak gitu. Nah, sama posting penyusutan, makanya tadi bisa otomatis ya, karena ada posting penyusutan. Nah, di sini misalnya nih koperasi dia membeli suatu aktiva gitu ya. Nah, tapi kita cek dulu nih kategorinya apakah sudah benar atau belum gitu ya. Nah, di sini kategorinya baru ada bangunan atau gedung sama peralatan gitu ya. Nah, misalnya nanti mau menambahkan kategori baru, berarti kan di sini kendaraan belum ada nih. Karena kan tadi mau disusutkan misalnya kendaraan. Nah, ini bisa ditambahkan kayak gitu. Misalnya di sini K3, nah itu karena kan kodenya K1, K2 ya. Sini kendaraan. Nah, ini bisa diatur untuk si bagian ininya. Nah, biasanya pada saat migrasi awal data, sebentar, kayaknya tidak tertampil nih. Nah, baik. Nah, sudah tertampil ya untuk setting kategorinya. Nah, ini biasanya kita settingkan pada saat teman-teman di koperasi itu melakukan migrasi data. Pada saat teman-teman di koperasi itu pengen menggunakan aplikasi Sakti seperti ini biasanya kami settingkan. Nah, ini ya kendaraan. Sudah ditambahkan. Nah, kita masuk ke penambahan aktivanya. Nah, misal di sini dia masukin kodenya ya. Jadi pasti kalau kode barang pasti ada dari setiap koperasi punya aturan mainnya masing-masing ya. Kodenya seperti apa, itu bisa mengikuti dari kode aktivanya di koperasi gitu. Nah, di sini misalnya dia pembelian motor gitu ya. Untuk operasional di koperasi misalnya motor Honda gitu ya. Nah, dia kan berarti kategorinya adalah kendaraan seperti itu. Dia berada di kantor simpan pinjam, lokasi misalnya di kantor koperasi, dia kondisinya baru. Nah, tanggal perolehan berarti kan dia belinya di hari ini gitu ya. Nah, harganya berapa? Misal dia dibeli di harga 18 juta misalnya. Tapi kayaknya udah lebih mahal dari ini gitu ya. Nah, di sini umur ekonomis dia kan per bulan ya. Misalnya ini akan disusutkannya itu selama misal dia 5 tahun. Berarti kan 12 dikali si 5 tahun tersebut. Berarti ada 60 bulan. Atau misalnya mau disusutkannya di 6 tahun. Berarti 72. Atau mau disusutkannya di apa namanya di 7 tahun. Berarti
di sini di 84. Misalnya di sini ya kita anggap di 6 tahun lah ambil tengahnya gitu ya. Berarti di 72 bulan. Penyusutan tiap bulan ya dia ada di angka 250 dan otomatis akan menghitung. Nah, nilai buku ini bisa disamakan saja ya, karena kan pembeliannya baru ya. Nah, di keterangan ini bisa di apa namanya ditambahkan misalnya dia si keterangan plat nomornya gitu ya. Nggak ada. Coba. Nah, warna gitu ya dan lain-lain. Nah, di sini bisa dipilih untuk si debit kreditnya. Dia berarti kan akan menjadi suatu aset ya dari kendaraan. Nah, pembeliannya itu menggunakan uang dari mana gitu ya? Apakah cash atau dari bank? Misalnya di sini pembayaran samain ya bank BCA saja. Nah, sudah selesai semua lalu disimpan. Nah, otomatis dia akan masuk nih di data di sini. Nah, lalu bagaimana di bagian accounting gitu ya. Nah, otomatis dia akan terjurnal. Jadi nggak usah repot lagi nih untuk mengelola si aktiva tetapnya ya di Sakti itu sudah ada. Nah, lalu bagaimana untuk si posting penyusutannya gitu ya. Nah, di sini bisa dipilih nih untuk si tahunnya. Nah, misal di sini 2025 ya bulan sekarang semua kategori disubmit. Nah, di sini yang masih ada penyusutan hanya gedung. Nah, atau misalnya yang tadi yang baru kita tambahkan gitu ya. Berarti nggak mungkin di bulan sekarang. Nah, Honda Beat di bulan April. Nanti ini tinggal koperasi melakukan klik posting itu. Nah, contoh di sini diposting per tanggal hari ini ya. Posting sudah benar. Nah, di sini dia akan muncul si penyusutan dari apa namanya posting misalnya dari Aktiva tersebut. Walaupun ini kecepatan ya, dia harusnya diposting di bulan apa selanjutnya malah diposting di hari ini seperti itu. Nah, berarti kan sudah selesai nih bagian penyusutan gitu ya. Nah, lalu bagaimana untuk laporannya gitu? Kan Aktiva tetap nih butuh laporan depresiasi. Nah, di sini sudah ada laporan depresiasinya kayak gitu. Nah, ini ya Bapak Ibu bisa lihat ya untuk laporan depresiasinya apa namanya si koperasi ini memiliki aset hanya tanah dari bangunan gitu ya apa tanah laptop sama motor kayak gitu. Nah, di sini berarti sudah beres nih. Jadi di akhir apa di nanti di akhir tahun nggak usah lagi membuat laporan depresiasi dari aset tetapnya. Jadi di sini sudah ada apa otomatis dibuatkan perincian aktiva tetap dan akumulasi penyusutannya per tahun 2025 kayak gitu. Nah, kita lanjut ke laporannya. Nah, ini hanya tinggal cetak-cetak saja nih, ya. Kayak apa namanya? Misalnya laba rugi kumulatif gitu ya per tanggal hari ini. Nah, di sini tinggal dibuat aja, diklik apa namanya? Cari, dia akan menampilkan laporan keuangannya. Nah, di sini untung ya 9 juta kayak gitu. Nah, ini bisa di-download by Excel. Tinggal diklik spreadsheet ini ya. Dia akan otomatis mendownload kayak gitu. Nah, di sini ya. Dia akan download. Nah, kalau mau untuk yang laporannya periodik di sini dia tinggal dipilih laba rugi periodik kayak gitu. Nanti tinggal di apa namanya? Diisi rentang waktunya ya untuk si laba ruginya. Misalnya pengen lihat laporan periodik di laba rugi seperti itu.
Nah, seperti ini ya. Begitupun yang si neracanya. Nah, neraca pun tinggal diklik si ininya gitu ya, si button carinya, otomatis dia akan menampilkan semua laporan keuangannya. Seperti itu. Nah, ini untuk laporan keuangannya. Jadi sudah otomatis ya dibuatkan. Lalu nanti di akhir tahun bagaimana gitu ya untuk tutup bukunya gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian kalau tutup buku itu harus ya laporan-laporan ini harus diambil gitu ya datanya, dicetak spreadsheetnya mau laba rugi ataupun raca gitu atau laporan-laporan lainnya yang menunjang dari buat nanti RKT gitu ya. Nah, sebelum nanti melakukan apa namanya dia tutup buku ya, yang punya akses untuk backup data. Nah, di sini aku tidak ada aksesnya ya. Jadi nanti harus melakukan backup data terlebih dahulu. Nah, supaya ya datanya aman gitu ya, supaya datanya tersimpan yang nanti bakal ditutup. Jadi ya kalau di database mungkin tetap ada gitu ya, tapi supaya koperasi pun punya record gitu ya. Oh, ini data per tahun ini. Dan kalau backup database itu tidak perlu harus per setahun, bisa juga nanti dilakukannya per bulan seperti itu. Nah, untuk laporan apa namanya untuk tutup bukunya itu tinggal nanti ke arah tutup buku difilter tanggalnya. Nah, misalnya di sini mau tutup bukunya yang 2024 Desember gitu ya. Nah, untuk tutup buku ini tidak perlu harus pas di tanggalnya. Ya, contoh saat ini ya. Saat ini di tanggal apa namanya? Di tanggal 22 bulan Maret. Ya kalau ternyata transaksi di tahun lalunya itu baru beres di Maret, ya gimana lagi gitu kan. Nah, makanya ya harus ditutup bukunya di bulan ini, nggak ada masalah. Jadi tinggal dipilih aja tanggalnya dipundurkan gitu. Karena kan di aplikasi ini juga Bapak Ibu bisa transaksi tanggal mundur ya. Jadi si tanggal pas transaksinya itu bisa dipundurkan. Makanya ya tutup bukunya pun ya bisa dimundurkan. Jadi tidak perlu harus di tanggal yang sama. Seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin seperti itu untuk pengenalan fitur accounting ya dari awal bagaimana si anggota itu transaksi ya, masuk ke laporan keuangannya, bagaimana di laporan keuangannya itu meng-solve gitu ya dari suatu case selisih laporan keuangan, lalu menampilkan laporannya, bagaimana tadi menambahkan aset tetap gitu ya, transaksi penjualan aset tetap, bagaimana fitur jurnal, lalu bagaimana tadi Bapak Ibu sekalian bisa langsung otomatis dibuatkan laporan depresiasi aset tetap, serta posting penyusutan secara otomatis dan tutup buku nanti di akhir tahunnya. Nah, mungkin tapi nanti tutup buku ini juga akan dimention lagi di apa namanya workshop-workshop selanjutnya ya, di batch-batch selanjutnya, yang mana emang membahas pure buat bagaimana nanti skema penanganan RAT menjadi aplikasi sakti ini bisa membantu untuk apa namanya koperasi nanti melakukan RAT kayak gitu. Nah, mungkin untuk pembahasan sakti online-nya pengenalan fitur-fitur skema accounting sudah saya jelaskan, saya kembalikan lagi ke Mas Dias. Waktu dan tempat saya kembalikan. Baik, terima kasih Kang Rehan pemaparannya. Ini di kolom chat room sudah ada beberapa yang bertanya Kang Rehan ya. Kita pilih. Kita lihat dulu ada beberapa pertanyaan. Ini yang pertama nih di Pak Jenal dari KSU Sumajeki ada pertanyaan Kang Rehan. Apakah kita dapat menginput data transaksi bulan lalu? Mhm. Nah, langsung jawab aja Kang Rehan apa gimana? Oke. Ya, untuk transaksi bulan lalu mungkin tadi saya udah sedikit jelaskan ya bahwa transaksi itu bisa ditanggal mundurkan gitu. Jadi si tanggalnya itu bisa dimundurkan tapi dengan catatan ya tadi manajemen penggunanya itu user tersebut dikasih aksesnya nih transaksi tanggal mundur gitu Mas Dias. Jadi mungkin apa Oke. namanya nggak semua apa namanya teller punya akses tanggal mundur gitu. Mungkin ada kepala tellernya atau manajernya yang punya akses, tapi dikembalikan lagi ke apa namanya SOP yang ada di koperasi apakah ternyata
si teller tersebut atau staff itu juga punya akses ke tanggal mundur ya nggak ada masalah juga kan gitu. Gitu paling Siap, jawabannya. siap. Makasih Kak dengan penjelasan ya. 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 Lalu selanjutnya nih ada Pak Udin dari Kompas ini. Untuk penyimpanan data jurnal ini di sistem berapa lama ya? Apa semua transaksi mulai awal tetap disimpan di dalam sistem? Oke. Ya, itu udah otomatis akan tersimpan ya. Makanya tadi ada filter tuh ya. Mungkin tadi teman-teman koperasi sekalian ya, Bapak Ibu sekalian yang pada saat saya buka apa menu jurnal itu ada filter jurnal ya, itu bisa ada di buka rentang waktu. Nah, di sana bisa melihat nih transaksi-transaksi sebelumnya. Kalau yang ada di tampilan awal itu hanya transaksi hari ini, itu pun hanya 10 transaksi terakhir. Kalau mau lihat transaksi-transaksi sebelumnya itu bisa dibuka saja filternya seperti itu. Jadi Siap. udah tersimpan gitu Mas Dias. Oke, begitu Pak Udin ya untuk jawabannya. Lalu kita lihat lagi. Kita juga ini Pak Udin juga kan untuk sistem closingnya bagaimana ya? By daily atau bisa disetting terkait periode counting. Tadi sudah terjawab kan ya? Sudah. Sudah ini ya. Paling tadi sudah terjawab Pak Udin ya. Lalu ini dari Pak Jana lagi nih kayak sumber rezeki bagi pengguna baru sakti sakti bagaimana cara menginput saldo tunggakan simpanan wajib anggota. Oke. Ya, nah Eh, itu untuk tunggakan ya. Nah, contoh di sini ya. Pastikan sebuah anggota tuh dia punya tanggal ini kan ya, tanggal masuk anggota tuh ya. Nah, suatu simpanan pokok atau simpanan wajib itu akan otomatis dia akan terbuka sama kayak tanggal dia masuk. Misalnya saya masuk di awal tahun ini gitu ya ke Koperasi Indonesia tadi. Lalu aku hanya bayar di bulan awal aja di Januari. Nah, otomatis di sistem itu akan muncul tunggakan selama 2 bulan. Kayak gitu. Ya kayak tadi ya. Tadi kan muncul tunggakan tuh 1 juta sekian. Berarti kan itu udah sangat lama tuh anggota itu ya. Gitu. Anggota itu ya namanya juga aplikasi demo gitu ya. Pasti mungkin dia daftarnya di mungkin 2018 gitu mungkin atau 2000 berapa gitu ya dicobanya. Jadi tunggakannya sebesar tadi ya sampai 1 juta gitu. Kayak gitu. Paling seperti itu. Jadi kalau nanti pas migrasi ternyata emang ya si sistem kan akan hitung ya. Misalnya anggota atas nama Rehan gitu ya. Dia masuknya di 2019. Dia bayaran simpanan wajibnya itu baru sampai 2020 atau bolong-bolong gitu ya sampai 2024-nya atau sampai sekarang. Otomatis dia akan di sistemnya muncul tunggakan kayak gitu. Karena nggak ngeklop nih gitu ya. Nominal saldo per misalnya per Februari misalnya yang dimigrasikan ya sama apa data yang anggota itu miliki kayak gitu. Misalnya anggota tersebut dia baru bayarnya cuman apa namanya 200, harusnya dia ada 250 tuh sampai bulan ini. Berarti kan dia muncul tunggakan 50.000 kayak gitu. Itu yang perihal biasanya simpanan wajib ya yang muncul tunggakan kayak gitu. Karena kan pokok pasti dibayar di awal. ini ada sambungan pertanyaan Kang Rehan. Jika jumlah simpanan wajibnya berubah antara tahun lalu dengan tahun berikutnya bagaimana? Oke, nah itu berarti di settingan produknya gitu ya. Nah, di settingan produknya itu apakah dilakukan apa tinggal diubah saja gitu di sananya. Berarti kan ada perubahan di sana kayak gitu. Nanti misalnya nanti di 2026 gitu ya, ada perubahan saldo. Nah, itu berarti kan diedit ya di produk simpanannya untuk nilai setorannya. Nah, berarti kan semua anggota itu ada akan berubah tuh si nilai setorannya. Seperti itu. Jadi kalau untuk merubah apa namanya Ya, nilai baik. setoran sih tinggal diubah saja. Jadi bisa gitu. Jadi tinggal mengikuti aja ya keputusan di internalnya. Karena kan pasti kayak gitu-gitu kan dihasilkan dari rapat RAT kan ya. Ini seperti itu Mas Tias jawabannya.
Siap, baik Kang Rehan atas jawabannya. Bapak Ibu mohon maaf karena waktu sudah menunjukkan 11.35. Untuk pertanyaan yang belum terjawab nanti bisa kita didiskusikan lebih lanjut atau kita jadwalkan diskusi khusus dengan koperasi Bapak Ibu. Sebelumnya terima kasih Kang Rehan atas pemaparan materi-materi tersebut. Semoga materi yang sudah dipaparkan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan membawa koperasi kita ke arah yang lebih baik, modern, dan inovatif. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti chapter pada hari ini, Bapak Ibu akan mendapatkan penawaran khusus implementasi aplikasi Sakti untuk koperasi Bapak dan Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi link yang sudah kami kirimkan pada kolom chat Zoom. Jangan sampai lewatkan kesempatan ini, jadilah bagian dari transformasi digital koperasi bersama Sakti. Nah, kami juga ingin menginformasikan promo menarik lainnya untuk Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak dan Ibu bisa mendapatkan kuota Bayu sebesar 7 GB hanya dengan Rp20.000 untuk masa aktif 1 bulan eksklusif di aplikasi Sakti Link. Jangan sampai ketinggalan, segera manfaatkan promo ini dan nikmati internet hemat dengan mudah melalui Sakti Link. Selain itu, kami pun memperkenalkan kolaborasi antara Sakti Link dan Bina Digital yang dirancang khusus untuk mendukung transformasi digital koperasi Indonesia. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, ada bonus saldo 10.000 apabila Bapak Ibu mendaftar menggunakan kode referral koperasi. Nanti Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan sebagai nasabah baru di Bina Digital. Nah, lalu kami juga ada promo Sakti Bapak Ibu terkait buku tentang keoperasian dalam perspektif hukum di Indonesia. Order buku ini sekarang juga pada link tertera pada kolom chat Zoom. Nah, bagi Bapak Ibu yang berkenan, bisa juga mengundang Sakti pada ada acara RAT. Bisa menghubungi kami di WhatsApp 0877 6364 4626. Kami siap menjadi fasilitator ataupun sosialisasi secara langsung mengenai aplikasi digital Sakti. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, waktu terasa dan kegiatan akan segera selesai. Semoga dari penyampaian materi tadi bisa bermanfaat dan membantu Bapak Ibu memiliki gambaran mengenai aplikasi Sakti. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah kita ke penghujung kegiatan pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan partisipasi Bapak Ibu. Semoga kita bisa berjumpa di kegiatan berikutnya untuk tema yang berbeda dengan hari ini. Saya mewakili tim Sakti dan Kang Rehan. Kami memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Bagi Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, bisa mengisi pada link daftar hadir yang sudah dikirimkan oleh tim Sakti pada kolom chat Zoom. Terima kasih untuk Kang Rehan, terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Selamat siang. Siang.